Pemirsa masih bersama kami di CEO Mindset bersama saya Sonia Wibisono dan narasumber kita yaitu Bapak Willy S. Dharma, Presiden Direktur Adira Insurance. Nah Pak Willy, tadi kita udah bincang-bincang mengenai asuransi. Sekarang mungkin langsung ke Pak Willy-nya sendiri, background dulu kan pertanian nih Pak. Apakah ada orang tua yang juga dari Institut Pertanian mungkin Pak? Kenapa bisa memutuskan waktu dari SMA, oh saya mau kuliah ke pertanian gitu Pak? Ya, mungkin kalau sekarang tuh pilihan banyak, kemudian mungkin keadaan ekonomi lebih baik, walaupun terakhir ini ada krisis finansial ya. Iya, krisis. Dulu tuh pilihan nggak banyak, terutama apalagi buat saya. Jadi maksudnya sebetulnya saya tuh dulu cita-citanya itu ingin menjadi insinyur sipil. Karena saya suka membangun. Ya. Tapi kan mahal ya sekolah waktu itu ya. Jadi akhirnya saya cuma mimpi aja. Ya, akhirnya saya pilih satu bidang yang mungkin biayanya nggak mahal. Jadi kebetulan waktu itu saya baca di koran last minute itu mereka bilang ini ada you bisa daftar, bayarnya mungkin nggak mahal. Jadi akhirnya saya daftar. Itu last minute saya daftar itu. Tapi mungkin selama dalam perjalanan di kuliah itu Bapak menikmati berarti ya? Ya akhirnya karena kita menjalani dari waktu ke waktu, akhirnya tresna jalaran istilahnya tuh tresna jalaran suka kulino ya. Iya. Akhirnya saya suka juga lah. Gitu. Apa yang waktu dari kecil menjadi inspirasi buat Bapak? Mungkin sifat ibu atau dari ayah yang untuk menjadi Bapak jadi seperti ini sekarang, sukses nih Pak? Ya, jadi saya melihat kalau dari ayah saya melihat faktor optimis dan positive thinking. Sedangkan dari ibu saya melihat kerja keras. Jadi artinya Ibu dulu pengusaha juga atau enggak, usaha jadi, dagang atau apa? Iya, maksudnya atau kita membesarkan anak, ya, kerja keras. Kita waktu itu hidupnya nggak begitu baik ya. Jadi maksudnya ya yang namanya dagang ya dagang bikin kue segala macam yang saya juga suka bantu dan sebagainya gitu. Iya. Oh, tapi dia tetap berjuang membantu untuk keuangan ekonomi keluarga gitu ya Pak ya. Oh, dulu ayah mungkin kalau boleh tahu bekerja di mana Pak? Ayah saya tuh dulu driver. Ya jadi ya keadaannya nggak bagus lah ya. Wah, hebat sekali dong Pak, berarti bisa menyekolahkan anaknya ke kuliah, berarti hebat sekali ya Pak Willy ya? Iya, jadi kita sama-sama lah bekerja keras ya. Wow, terus apa nih, gimana cara langkah-langkah Bapak nih, kan susah biasanya Pak pertama lulus kuliah gitu ya, apa yang memotivasi Bapak kok bisa akhirnya sampai ke direktur nih sekarang Pak? Ya tadi prinsip itu tadi, jadi prinsip ini yang juga saya tularkan juga ke anak-anak. Jadi prinsipnya yang pertama adalah bahwa kita harus positive thinking, kita harus keep promise. Artinya keep promise itu if you say this you have to keep. Maksudnya kalau kita janji datang jam 5, you have to datang jam 5 gitu kan. Jadi disiplin ya. Karena dengan disiplin itu kita bisa melatih diri kita lebih baik lagi gitu. Kemudian hal yang berikutnya adalah dimanapun you bekerja, you have to be the best. Artinya walaupun jadi tukang sapu, you harus jadi tukang sapu yang terbaik gitu ya. Itu yang cuma susah kadang-kadang Pak, karena kita kan mungkin banyak pikiran juga dan kemudian kita juga mungkin banyak kompetisi ya. Biasanya kan dalam perusahaan besar, apalagi Bapak kan lu di Astra kan perusahaan besar sekali, pasti kan banyak yang kompetisi kan Pak, banyak yang mungkin iri-irian atau gimana pengen menjatuhkan. Itu gimana trik-triknya Pak agar kita bisa survive dan jadi number one? Ya, that's a good question juga nih. Ya memang kalau di kantor kan sebenarnya ada yang namanya office politics ya. Tapi untungnya saya nggak pernah sampai terlibat di dalam office politik itu sehingga akhirnya terjerumuskan. Akhirnya pikiran you kan jadi bercabang antara you have to work hard and smart sama terus mikirin aduh gimana caranya nyenggol ini nyenggol sini gitu kan. Jadi mendingan clean aja ya Pak ya?
bersih. Ya, artinya akhirnya you have apa namanya, mungkin yang terakhir itu kan kita bersandar sama Tuhan juga gitu kan? Iya pasti gitu. pasti. Ya. Oh jadi dengan berdoa dan berjalan di arah jalan yang benar gitu. Ya, nggak mikirin sikut-sikut politik gitu ya. Kemudian disiplin nih, pasti mau nanya sekolah sekarang kan kadang-kadang susah untuk menanamkan disiplin kepada anak-anak yang udah mungkin mampu ya. Anak mampu kan biasanya punya kecenderungan lebih dimanja oleh orang tuanya. Itu bagaimana caranya untuk menanamkan disiplin dan berapa penting sih sebenarnya disiplin? Kalau kita nggak punya disiplin, emang kita ruginya apa Pak? Yang pertama kalau menurut saya, you have to be a role model. Jadi mesti kasih contoh. Jadi kalau you bilang, you mesti disiplin, tapi kalau kitanya juga nggak disiplin, gimana gitu kan? Jadi kalau menurut saya kita harus memberi contoh juga gitu. Kalau misalnya contoh itu dilakukan terus-menerus, karena this is not an instant things to do kan? Maksudnya kalau kita sama anak-anak itu ngomong hari ini besok nggak jadi gitu harus Pak ya? dari ya itu harus day to day kan gitu. Kalau iya. menurut saya sih itu sih ya. Dan dengan demikian itu udah built in di dalam Jadi nggak boleh terlalu dimanja gitu misalnya anak. Kalau menurut saya nggak ya. Ya sewajarnya. Kadang-kadang susah nih. Iya. That is also I have problem juga di kantor misalnya. Di kantor saya itu mungkin di kantor saya itu cuma satu yang lebih tua dari saya. Ya. Yang lainnya itu anak-anak muda semua. Jadi dianggap anak dong ya Pak ya? Jadi kadang-kadang saya juga selalu timbul question, jangan-jangan ini ada generation gap gitu kan. Gimana caranya ya, misalnya kalau kita minta orang disiplin, karena misalnya saja kita janji sama customer, kalau you janji jam 5, you have to tepat jam 5 kan, jam 9 you harus tepat jam 9. Kadang-kadang kan ada excuse, macet segala macam gitu. You harus hitung gitu kan gitu. Menurut saya sih itu ya. Jadi harus ada disiplin gitu Pak ya. Disiplin. Oke deh, mungkin nanti setelah break saya juga ingin tanya mengenai peranan keluarga, istri ya yang katanya sangat mendukung nih. Wah, harus seperti apa sih istri seorang direktur nih Pak ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, paling kembali lagi tentunya setelah yang satu ini.